Baiklah, ini video bagaimana cara mengajarkan monyet tersebut untuk bisa patuh kepada pemiliknya. Baiklah, ini adalah cara kakek saya melatih monyet tersebut agar bisa patuh kepada pemiliknya. Caranya adalah letakkan 2 buah kelapa pada kayu atau pohon lain dan suruh monyet tersebut untuk mengambil kelapa tersebut. Apakah monyet tersebut bisa atau tidak? Kalau monyet tersebut sudah bisa menjatuhkan semua kelapa di atas pohon tersebut atau pohon tadi, maka monyet tersebut ini dianggap sudah bisa memanjat pohon kelapa. Jadi monyet tersebut sudah bisa dibawa untuk memanjat pohon kelapa masyarakat yang ada di sini. Sekarang adalah waktu untuk memberi makan monyet. Makan monyet ini adalah nasi putih. Baiklah, ini adalah kakek saya, di mana kakek saya ini sudah memiliki monyet dari tahun 1960. Tepatnya kakek saya masih berumur 18 tahun. Hal yang melatar belakangi kakek saya memelihara monyet adalah yang pertama, di kampung saya di Nagari Padang Gantiang. Umumnya pohon kelapanya tinggi-tinggi, jadi masyarakat di sini kesulitan untuk mengambil kelapa tersebut. Maka dimanfaatkanlah monyet sebagai pengambil kelapa tersebut. Pohon-pohon yang bisa diambil oleh monyet tersebut, salah satunya tentunya adalah pohon kelapa. Yang kedua adalah pohon durian. Yang ketiga jengkol. Monyet juga bisa mengambil buah jengkol. Seterusnya pohon petai, dan seterusnya adalah pohon yang di kampung saya dinamakan dengan pohon kapecong. Masyarakat di sini umumnya meminta bantuan kepada kakek saya untuk mengambil kelapa-kelapa milik mereka. Setelah mereka selesai mengambil kelapa, setelah kakek saya selesai mengambil kelapa masyarakat di sini, maka masyarakat yang memiliki kelapa tersebut akan memberikan upah kepada kakek saya, sekitar kalau ada 5 kelapa, berapa buah upahnya? Sekitar kalau ada 5 buah kelapa, upahnya ada 2 untuk kakek saya.